There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Harlina dengan NIM 2314070290. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan Adinda Thalia Salsabila, Afdal, dan saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zakat. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu tentang tata cara pembayaran zakat. Baik, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu menentukan jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyuci jiwa dan penyempurna ibadah puasa Ramadan. Zakat fitrah ini pertama kali diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Dalam surah Al-A'la ayat 14-15 Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa zakkara sama rabbihi fasalla." Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah memenuhi syarat tertentu seperti nisab dan haul. Seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis. Maka, tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain itu pertama biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menentukan nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Apabila harta belum mencapai nisab, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya untuk emas, nisabnya adalah 85 gram emas murni. Jika harga emas per gram saat ini misalnya 1.200.000, maka nisabnya adalah 85 dikali 1.200.000, yaitu hasilnya itu 102 juta. Artinya seseorang baru wajib zakat jika total nilai emas atau uangnya itu lebih dari 102 juta. Kalau masih di bawah itu tidak wajib zakat. Itu kedua itu haul, adalah jangka waktu kepemilikan harta selama 1 tahun Hijriah. Jika harta telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dizakatkan sebesar 2,5% untuk harta seperti emas, uang, dan perdagangan. Contohnya, seorang muslim memiliki tabungan sebesar 120 juta dan jumlah itu tidak berkurang selama 1 tahun Hijriah penuh. Karena nilai tersebut sudah melampaui nisab 102 juta dan telah dimiliki selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat itu 2,5% dari total hartanya. Perhitungannya itu seperti 2,5% itu dikali 120 juta, maka hasilnya itu 3 juta. Jadi orang tersebut wajib menunaikan zakat sebesar 3 juta pada akhir tahun kepemilikan harta tersebut. Selanjutnya yaitu niat membayar zakat. Niat merupakan syarat sah dalam pembayaran zakat. Niat dilakukan di dalam hati. Misalnya untuk niat zakat fitrah yaitu nawaitu an ukriza zakata al-fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kedua yaitu niat zakat mal. Nawaitu an ukriza zakata mal fardon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala.
Selanjutnya yaitu menyalurkan kepada mustahik atau penerima zakat. Zakat wajib diberikan kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran, yaitu pertama, orang fakir, orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua yaitu orang miskin, orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, sama seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga yaitu amil zakat, orang yang bekerja dan sibuk mengurusi zakat seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis dan membagikannya. Selanjutnya itu muamalah. Mereka yang diharapkan kecenderungannya hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atau atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Selanjutnya itu budak. Seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah. Selanjutnya orang yang berhutang. Orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dapat melunasinya. Selanjutnya itu fisabillah, yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selanjutnya itu Ibnu Sabil, musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanan di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negerinya. Zakat dapat disalurkan secara langsung kepada yang berhak atau melalui lembaga pengelolaan zakat resmi seperti Basnas atau LAS agar lebih teratur dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu waktu pembayaran zakat. Kewajiban membayar zakat dengan cara segera apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul bagi harta kekayaan yang disyaratkan. Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah 1 nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera membayar zakat jika ia mampu melaksanakannya. Sehingga jika ia melakukan penundaan pembayaran, dikenakan sanksi akhirat yaitu dosa. Selain sanksi akhirat, kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima karena ia telah berkhianat dengan tidak segera membayar hak orang lain. Sedangkan tidak mempunyai halangan untuk itu jika harta kekayaan itu terdiri dari emas dan perak, harta perdagangan dan timah, maka zakat dibayarkan setelah cukup setahun dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanaman dan buah-buahan, maka zakat dibayarkan setiap selesai panennya berulang kali setahun. Ketentuan tersebut dalam menurut Syafi'ah adalah jika telah sampai 1 nisab, sedangkan menurut Hanafiyah cukup atau tidak nisabnya, maka harus tetap dizakati. Selanjutnya yaitu menjaga keikhlasan dan adab pembayaran zakat harus dilandasi dengan keikhlasan dan dilakukan dengan sopan santun. Tanpa menyakiti hati penerima zakat, hendaknya diberi dengan rasa syukur, bukan dengan perasaan terpaksa, karena pada hakikatnya zakat adalah hak orang lain dalam harta kita. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang membawa banyak manfaat bagi diri dan masyarakat. Dengan memahami dan mengikuti tata cara pembayaran zakat dengan benar, kita dapat menunaikannya dengan penuh keikhlasan serta meraih berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhir dari penyampaian materi zakat, jangan jadikan zakat sebagai beban, melainkan suatu hak yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Untuk itu, saya mohon maaf jika selama apa yang saya sampaikan ada banyak hal yang kurang berkenan. Tentunya kesempurnaan itu hanya dari Allah dan kekurangan itu hanya datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.